Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ulfa Siti Rahmawati, mahasiswa PTG Prajabatan Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Nama mata kuliah yang akan direfleksi kali ini adalah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, terdapat 5 topik yang telah dipelajari. Saya telah mempelajari berbagai macam hal, yaitu sebagai berikut. Pada topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Topik ini berisi refleksi diri mengenai alasan menjadi guru, pemikiran terhadap sosok Ki Hajar Dewantara, kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional, di mana kami membahas tokoh-tokoh pendidikan nasional, argumen kritis dan reflektif tentang perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Kemudian pada topik 2, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik ini berisi argumen kritis dan reflektif tentang esensi pendidikan berdasarkan dasar-dasar pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menelaah nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan dan pengaruhnya terhadap pendidikan, refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat manusia dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Menelaah sistem Among dalam menuntun kekuatan kodrat anak serta penerapan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Topik ini berisi argumen diri mengenai manusia Indonesia, identitas manusia Indonesia, keterkaitan topik ini dengan materi topik sebelumnya, serta penghayatan Pancasila di sekolah tempat PTL yang menguatkan identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Topik ini berisi argumen diri mengenai Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di ekosistem sekolah. Pada topik terakhir, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Topik ini berisi argumen diri mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan, refleksi sejauh mana pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah tempat PPL, aksi nyata praktik baik berupa proyek perubahan pendidikan yang memerdekakan peserta didik di sekolah tempat PPL, serta refleksi pribadi terkait Pancasila sebagaimana tampak dalam iklim dan suasana belajar di sekolah. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada topik 5, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Topik tersebut penting untuk dipelajari karena sebagai pendidik perlu menerapkan pendidikan yang merdeka serta berpusat pada peserta didik. Hal tersebut dikarenakan peserta didik memiliki perbedaan kebutuhan, kemampuan, dan potensi. Guru sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun segala perbedaan peserta didik sesuai dengan kodratnya agar dapat berkembang secara maksimal. Pada pembelajaran abad ke-21,
Hal tersebut sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka yang di dalamnya terdapat nilai-nilai profil pelajar Pancasila, di mana kegiatan belajar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan. Hal ini membuktikan bahwa peserta didik merdeka dalam hal belajar. Suasana belajar yang menyenangkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa guru menuntun peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya berperan sebagai penuntun agar peserta didik tidak kehilangan arah, namun tetap mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Melalui pembelajaran yang demikian, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, peserta didik juga diharapkan mempunyai karakter dan kepribadian yang kuat dan teguh sehingga bisa dijadikan dasar sebagai manusia berakhlak mulia. Saya telah mempelajari topik-topik sebelumnya yang pada akhirnya bermuara pada topik kelima ini, yaitu telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan melalui alur MERDEKA. Pada alur pertama, mulai dari diri. Saya memulai topik ini dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik sebagai sebuah refleksi terkait pendidikan yang memerdekakan menurut saya. Kemudian pada alur eksplorasi konsep, pada tahap ini tersedia beberapa video tentang sekolah yang menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan, antara lain Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, SDN 010 Bungan, dan Sanggar Anak Akar. Melalui beberapa video tersebut, saya mendapatkan bagaimana gambaran penerapan praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dalam kelompok untuk membuat sebuah rumusan tentang implementasi kurikulum merdeka dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Kemudian pada tahap demonstrasi kontekstual, saya membuat gambaran kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media visual berupa poster untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang memerdekakan. Pada tahap elaborasi pemahaman, saya berlatih memberikan perspektif refleksif kritis berdasarkan pemahaman dan internalisasi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 melalui diskusi kelompok. Pada tahap koneksi antar materi, saya membuat kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik kelima dengan topik pertama, kedua, ketiga, dan topik keempat. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah tempat praktik pengalaman lapangan. Kemudian pada tahap aksi nyata, saya bersama kelompok melakukan praktik baik berupa sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah tempat PPL. Kemudian pada topik ini juga terdapat tugas tambahan, di mana saya membuat refleksi pribadi terkait Pancasila sebagaimana tampak dalam iklim dan suasana belajar di sekolah dalam bentuk tulisan singkat. Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik ini yaitu secara daring dan luring melalui LMS dan praktik langsung di sekolah tempat PPL. Strategi yang digunakan sangat penting bagi saya untuk memahami bagaimana penerapan praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Penugasan mandiri digunakan untuk melihat pemahaman awal saya terhadap topik ini.
Kemudian saya memperoleh banyak ilmu melalui penjelasan dosen dan gambaran video pada tahap eksplorasi konsep. Selanjutnya, saya berkolaborasi bersama kelompok untuk merumuskan praktik yang akan diimplementasikan di sekolah tempat PPL. Kemudian, saya membuat media visual berupa poster untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya juga berlatih mengelaborasikan pemahaman bersama kelompok melalui forum diskusi tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Lalu saya membuat keterkaitan pemahaman dengan membuat kesimpulan dari semua topik yang telah dipelajari untuk menguatkan pengetahuan yang telah diperoleh. Akhirnya, saya bersama kelompok melakukan aksi nyata praktik baik berupa sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah tempat PPL. Dari semua proses yang telah dilalui, saya mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat memperkuat pemahaman saya terkait pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selanjutnya adalah artefak pembelajaran pada topik kelima, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan, yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya, yaitu berupa demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, aksi nyata, dan refleksi pribadi. Artefak pembelajaran pada tahap demonstrasi kontekstual berupa media visual poster untuk menjelaskan hasil rumusan tentang pendidikan yang memerdekakan sebagai gambaran kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan media visual. Di bawah ini saya sertakan link artefak pembelajaran demonstrasi kontekstual yang berupa poster. Kemudian artefak pembelajaran pada tahap koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik pertama, kedua, ketiga, dan topik keempat. Sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah tempat PPL. Berikut ini saya lampirkan link artefak pembelajaran koneksi antar materi. Kemudian, kegiatan pembelajaran pada tahap aksi nyata, yaitu praktik baik berupa sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 di sekolah tempat PPL, yang kemudian terdokumentasikan dalam sebuah video yang dipublikasikan melalui media sosial YouTube. Artefak pada tahap ini berupa laporan singkat dan video dokumentasi. Laporan singkat berupa file presentasi yang berisi latar belakang kasus, dasar kegiatan, perumusan ide, alasan pemilihan, strategi, dan foto dokumentasi. Video presentasi penerapan proyek perubahan yang juga menjadi tugas akhir mata kuliah berisi penjelasan perangkat pembelajaran yang digunakan, karya inovatif yang dikembangkan, refleksi pelaksanaan, tantangan dinamika pelaksanaan, gagasan Ki Hajar Dewantoro dalam perangkat, nilai-nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran, profil pelajar Pancasila dalam perangkat pembelajaran, dan wujud pendidikan yang memerdekakan. Sedangkan video dokumentasi berisi proses pelaksanaan proyek perubahan di sekolah tempat PPL. Berikut ini saya lampirkan juga link artefak pembelajaran aksi nyata yang berupa file presentasi penerapan proyek,
dan dokumentasi proyek perubahan. Kemudian pada topik ini juga terdapat tugas tambahan yang artefaknya berupa refleksi pribadi terkait Pancasila sebagaimana tampak dalam iklim dan suasana belajar di sekolah dalam bentuk tulisan singkat. Berikut saya lampirkan juga link artefak pembelajaran tugas tambahan. Makna yang diperoleh dari aktivitas refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yaitu sebagai seorang calon pendidik, perlu memiliki pemahaman, kesadaran diri, dan panggilan jiwa mengapa ingin menjadi seorang pendidik yang dapat dijadikan sebagai landasan utama. Seorang guru harus mampu memahami bagaimana perbedaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Selain itu, perlu memiliki kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki kemerdekaan dalam belajar sehingga dapat berkembang sesuai dengan kodrat, bakat, minat, dan potensi dirinya. Saya akan menggunakan apa yang telah dipelajari pada mata kuliah ini untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru serta membawa perubahan terhadap peserta didik. Kemudian, untuk file artefak demonstrasi kontekstual yang berupa poster, di sini tertera tulisan dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau yang berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk file koneksi antar materi topik 5 juga telah saya lampirkan. File aksi nyata topik kelima yang berupa proyek perubahan pendidikan yang memerdekakan peserta didik di SD tempat PPL, yaitu SD Canisius Kembaran. Proyek perubahan ini saya buat bersama dengan kelompok PPL dan juga menjadi salah satu tugas akhir mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada tahap akhir, saya juga menuliskan refleksi pribadi yang berisi tentang Pancasila sebagaimana tampak dalam iklim dan suasana belajar di sekolah. Demikianlah pemaparan mengenai jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.